Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini sangat memanas sekali antara Partai PDIP dengan Partai Nasdem. Ada apa begitu kok saling senggol begitu? Akankah ini menjadi satu catatan peristiwa seperti SBY dan Megawati? Ini cukup menarik ya dari demokrasi ya. Panas emosi diobok-obok, PDIP Nasdem membalas, menteri kami tak ada yang ditangkap KPK, mau adu prestasi. Ini tantangan keras dari Partai Nasdem kepada Partai PDIP. Dan hari ini Partai PDIP sudah dicederai oleh Pak Ganjar dengan adanya bantuan Basnas yang kemudian dikelola dan diberikan kepada 50 kader PDIP. Dan walaupun hakikatnya ditarik oleh Pak Ganjar, tapi blunder ini jelas rekam jejaknya begitu. Dan bahkan mari kita terlebih dahulu komentar-komentar netizen baca. Ini sangat menarik dan panas untuk disimak begitu. Ini cukup menarik sekali ya. Ini panas emosi diobok-obok PDIP, Nasdem membalas, menteri kami tak ada yang ditangkap KPK, mau adu prestasi. Ini menteri PDIP ada yang ditangkap KPK, banyak begitu, menjadi catatan penting bahkan terbanyak begitu. Sudah terbukti Pak, seru lanjutkan ini. Ini Nasdem aneh juga, nggak mau keluar dari istana padahal di luar udah cerai dengan Pak Di. Ini yang harus kita luruskan, bahwa Partai Nasdem menjadi menjadi koalisi di pemerintah itu sudah berdua periode. Itu tergantung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mereshuffle tidak menjadi masalah bagi Nasdem, bagi Pak Surya Paloh. Tapi catat bahwa selama ini rekam jejak pasti akan ketahuan, karena memimpin lagi Pak Jokowi belum tentu begitu kan. Sudah di konstitusi tidak membolehkan itu begitu. Bahkan SBY dipecat dan maju presiden, akhirnya menang. Dan kalau PDIP berani mendepak menteri dari Nasdem, maka tinggal tunggu runtuhnya PDIP dari pemerintahan dan rakyat pasti diam-diam tidak memilih persekongkolan jahat dari Hasto ini. Banyak sekali Nasdem. Semua orang tahu kalau adu prestasi menteri, Anda kalah jauh kalau lomba menteri korupsi. Menurut saya menarik menteri dari koalisi itu akan menjadi karena dan kenaikan elektabilitas partai ini. Kesabaran ada batasnya. Ya wajarlah kalau Pak Surya Paloh marah ini. Sebaiknya PDIP jadi oposisi selamanya. Rusak sudah penguasa dikuasakan oleh PDIP. Contoh Pancasila hendak dirubah oleh kelompokan. Inilah demokrasi kita yang harus kita hormati. Ini Cak Imam Nurholim. Menurut saya pribadi tidak perlu seperti itu begitu. Menjadi oposisi itu oposisi yang cerdas, menjadi koalisi yang cerdas, bukan hanya menjadi oposisi dan koalisi penumpang dari kekuasaan. Kan kira seperti itu logikanya begitu. Lomba ketahanan jantung nih, siapa paling kuat ini? Pertarungan telah dimulai. Sepertinya kaos biru akan membuka aib kaos merah satu demi satu. Gelar tiker ini langsung diulti ini. Pegang kartu as karena punya media. Ya bisa jadi seperti itu, tunggu sajalah. Tetapi menurut saya Pak Surya Paloh itu bukan orang hanya sebentar di Partai Nasdem. Dia punya segudang pengalaman dan luar biasa di di politik begitu, tidak hanya sekarang begitu. Hajar Bang Surya, saatnya tenggelamkan para penjahat konstitusi dan antek-anteknya ini. Petarung sudut merah melawan sudut biru, yang kalah banyak ketangkep korupsi oleh KPK. Pertarungan sulap merah dan sulap biru, kira-kira seperti itulah. Jika Nasdem merasa kuat dan punya prestasi, tarik aja menteri-menterinya, tunjukkan jika memang punya karakter. Padahal menterinya terbanyak begitu kan, dari partai PDIP itu sendiri begitu. Waduh, makin panas nih Pak Di dengan Ibu Ketum. Ini kalau menurut saya pribadi Pak Jokowi sudah melakukan ini. Sebenarnya Pak Jokowi harus berada di tengah. Jangan biarkan situasi ini semakin membludak, semakin ada satu kesan ada satu permusuhan begitu, problem besar sesama menterinya begitu kan. Tetapi Pak Jokowi harus berada di tengah. Kenapa kok Pak Jokowi menjadi penonton saja begitu kan? Ini yang harus kita lakukan, bahwa persoalan hari ini itu adalah persoalan membangun bersama, membangun demokrasi dan nilai-nilai demokrasi bersama begitu. Tabiat PDIP itu tidak bagus. Jika merasa partai kalian masih bagus, jangan berkoalisi dengan mereka, bisa hancur partainya. Ya tergantung orangnya. Memang Trah Soekarno itu sangat luar biasa ya di Indonesia saat ini begitu kan. Itu tidak bisa dirubah oleh hati kita, bahwa kalau sudah Trah Soekarno itu banyak orang yang mengagumi di situ begitu. Ini yang tak perlu dibesar-besarkan begitu kan. Karena yang namanya politik sekarang itu bisa cair bisa tidak begitu. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Begitu pula sebaliknya begitu.
Apakah Anda tahu nama partai yang kader paling banyak maling duit rakyat? Ya, ya lihat sendiri datanya di mana begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, panas emosi di obok-obok PDP, Nasdem membalas menteri kami tidak ada yang ditangkap KPK, mau adu prestasi. Ini cukup menarik sekali ya. Adu mulut antara kader PDP dengan Nasdem terus terjadi. Ini tak lepas dari munculnya reshuffle kabinet, sinyal reshuffle kabinet maju Indonesia Maju, di mana santer dikabarkan menteri yang bakal dirombak berasal dari Nasdem. Terbaru, partai yang dipimpin Surya Paloh itu dibuat gerah dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen PDP Hasto Kristianto, dan bahkan pasalnya, orang kepercayaan Megawati itu menyebut bahwa menteri dari Partai Nasdem layak kena reshuffle Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pernyataan itu pun langsung disambar dengan emosi oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Kaniagi. Ia mengaku tertawa dan mempertanyakan apakah kesalahan menteri dari Partai Nasdem sehingga kita membuat PDP ngotot ingin Jokowi melakukan reshuffle. Cukup aneh sekali begitu. Padahal prestasi 3 partai Nasdem itu sangat luar biasa begitu. Sangat luar biasa menurut saya pribadi begitu. Bisa membantu elektabilitas Pak Jokowi, bisa membantu di pemerintahan Pak Jokowi daripada menteri-menteri yang lainnya begitu kan. Apalagi sekelas BUMN begitu. Kalau diadu prestasi itu jauh begitu. Artinya apa? Artinya inilah yang kemudian kalau Pak Jokowi bisa mereshuffle itu bisa jadi kemungkinan ini menjadi kesalahan besar kepada Pak Jokowi, dan bahkan suatu saat nanti ketika Pak Jokowi lengser, tunggu saja begitu kan. Irma bahkan lantang menantang PDP untuk adu prestasi dengan menterinya. Menurutnya, menteri dari Partai Nasdem tidak pernah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena kasus korupsi. Ia pun meminta partai yang dipimpin Megawati itu untuk berhati-hati dalam bicara. Mau adu prestasi menteri dari Nasdem, hati-hati, menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara, tegas Irma dalam keterangan tertulisnya. Irma melanjutkan, menteri Nasdem jauh lebih berprestasi ketimbang menteri dari partai berlambang banteng tersebut. Ia pun mengkritik kinerja Kementerian Sosial Kemensos yang dipimpin oleh kader PDP, yakni Mensos Tri Risma hari ini. Jadi sekarang itu sudah elektabilitas tinggi Ibu Risma ini, tetapi kalau sekarang agak melempem, enggak tidak ada prestasi apa-apa di kementerian begitu kan. Jadi ya orang bersimpatisan kalau marah-marah dan sebagainya itu bagian dari demokrasi. Tetapi di satu sisi ada apa ya yang dimainkan hari ini kalau ketika Bu Risma masuk ke kementerian itu seakan-akan prestasinya tidak ada. Bahkan sebelumnya kena KPK juga begitu kan. Tetapi kasusnya nggak tahu kemana itu kasusnya hari ini begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Dan bahkan sampai hari ini kalau dibandingkan prestasi dengan menteri dari Nasdem sangat jauh sekali begitu. Menurutnya, Risma gagal dalam mendistribusikan bantuan sosial yang jumlahnya mencapai triliunan. Ini karena pendistribusian bansos tersebut dinilai tidak tepat sasaran ditambah lemahnya pengawasan. Ini bisa jadi ya apa yang selama ini dibenturkan dengan Pak Ganjar, misalnya Pak Ganjar memberikan bantuan ke kader PDP selama 50 walaupun sekarang ditarik, bisa jadi bantuan-bantuan selama ini yang dimainkan kalau ini di bawah kader-kadernya ya, pasti yang diberikan itu pasti yang kader-kadernya ini harus diaudit begitu kan, biar tepat sasaran. Memang bantuan itu tidak kepada siapa afiliasinya kepada kader apa, yang penting miskin kan dapat juga begitu kan. Dan bahkan ini tidak tanggung-tanggung, ia pun menantang Kemensos untuk melakukan audit terkait bansos selama pandemi COVID-19 berlangsung. Bicara prestasi, coba cek bantuan sosial, jumlah triliunan itu ternyata pendistribusiannya tidak dapat sasaran karena ada digunakan tidak tepat, pengawalan lemah di mana prestasinya. Ayo audit juga bansos Kemensos selama pandemi. Tapi tak sampai di situ, Irma juga menangkis tuduhan PDP kepada Kementerian Pertanian di mana menterinya berasal dari Nasdem terkait impor beras cadangan nasional. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar mengingat permainan stok beras berasal dari Bulog dan Kementerian Perdagangan. Ini sudah mulai buka-bukaan ini, Pak Jokowi sudah terbojok hari ini begitu kan. Irma justru menilai kinerja Kementerian Pertanian justru terlihat membela para petani dan juga menambahkan bahwa petani Indonesia milik gabah yang cukup. Impor beras itu maunya Bulog dan Kemendak. Kalau mantan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani. Jadi jangan asbun deh.
Jangan asal ngomong deh kan kira-kira situ. Dalam kesempatan ini Irma juga meyakini bahwa jika akhirnya Jokowi melakukan reshuffle di awal tahun depan, maka dipastikan keputusan sang presiden berdasarkan data, bukan karena pasangan parpol maupun sekalipun itu PDIP ini. Nyanyian PDIP soal isu reshuffle Partai Nasdem sekarang menjadi penguasa begitu kan. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengomentari sinyal reshuffle kabinet yang dilempar oleh Presiden Jokowi. Hasto menyebutkan parpol yang menjalukan sosok antitesis Jokowi semestinya memiliki kesadaran politik dan untuk menarik dari koalisi pemerintahan. Hasto awalnya mengatakan bahwa reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Namun ia kemudian melanjutkan dengan membicarakan konteks sosial dan soal politik saat ini. Ya kalau berbicara itu ya seharusnya kader PDIP juga mundur karena juga banyak yang ditangkap KPK. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ya memang logika Hasto kadang kebalik dengan apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem begitu. Hasto juga mengamini pernyataan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang meminta dua Menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LH akan dievaluasi Jokowi. Wah, akan sangat luar biasa. Sebenarnya ini harus kena teguran dari Ibu Megawati begitu kan. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Jarod Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut. Ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah terpelopori hal tersebut. Wah, ini masalah kebobrokan yang dialami oleh kinerja dari menteri sudah dibuka hari ini begitu, sangat memanas sekali begitu hari ini. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi kesimpulannya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Partai Nasdem dan Partai PDIP, publik bisa menilai lebih banyak mana yang kena OTT dari KPK. Ya itulah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.